Masih di Zona Football. Jangan lupa juga tentunya untuk memfollow Twitter kami dan juga Instagram. Di mana Ropan? Twitternya udah ngerti apa itu Twitter? Saya nggak ngerti itu. Belum ngerti juga. Instagram juga belum. Apalagi Instagram. Pokoknya Zona Football. Kilogram apa itu saya ya kan? Zona Football _TV itu account Twitter dan juga tentunya Instagram ya. Jadi jangan lupa untuk memfollow dan juga melihat informasi yang ada di situ. Ropan itu Bavaria 1965. Adminnya bukan dia tapi berarti kalau dia nggak tahu ya kan. Pernah. Iya, kalau Yudi spesialis online ya. Dia malah rajanya. Apa ya? Yud ya pokoknya itulah Yudi Oktav lah pokoknya pasti ada di sana lah ya. Orang punya media online ya kan apalagi. Nah, kita bicara tentang hal yang memang sepakat tadi kita bicarakan, profesi lain di luar profesi yang sebenarnya kita ketahui. Bicara tentang sepak bola yang kita tahu saat ini merumput di Piala Dunia, ternyata juga banyak di antara mereka yang menekuni profesi lain, khususnya kalau kita bicara tentang menjadi seorang model, menjadi seorang yang memang di foto-foto di mana-mana gitu ya. Seperti dulu pernah beberapa tahun yang lalu, Ropan, terakhir kali Anda diminta majalah kalender tahun berapa waktu itu? Saya lupa tahun 80-an. Tahun 80-an ya? Itu kalender ya? Sama Camelia Malik ya waktu itu ya? Ketika di Palermo itu kan. Palermo, orang saya bilang Camelia Malik. Kali-hari waktu itu. Iya. Yud dulu kapan Yud? Baru-baru ini ya? Barang BP kalau nggak salah ya? Saya dari lahir udah jadi model. Oh, jadi model apa Yud? Bayi kan. Oke, sebelum kita bahas nanti ya, siapa-siapa sajakah sebenarnya pemain-pemain yang kita lihat di Piala Dunia kali ini yang ternyata juga laku di dalam dunia modeling. Ada beberapa pemain yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan Transvision untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. Tidak hanya handal di lapangan hijau, tetapi beberapa pemain bola ini juga mampu berpose di depan kamera. Bukan cuma Ronaldo dan Messi saja, berikut adalah pemain bola yang piawai beraksi di depan kamera layaknya model profesional. Olivier Giroud, pemain bola asal Prancis ini sudah sering menjadi model untuk beberapa majalah. Wajahnya yang mendukung menjadi faktor utama ia dipilih para editor majalah untuk menjadi cover model. Lihat saja ketika pemain Arsenal ini beraksi di depan kamera. Ia tidak hanya terlihat seperti pemain bola, melainkan seperti model profesional. Striker asal Brazil, Kaká juga sering menjadi model beberapa majalah bola di Brazil. Walaupun menjadi model majalah bola, tetapi sesi photoshootnya jauh dari jersey Brazil atau Milan. Kaká berpose seperti model profesional, mengenakan jas dan dasi kupu-kupu tanpa ekspresi canggung di depan kamera. Selain itu, dari Spanyol ada Gerard Piqué, Lukas Podolski dari Jerman, dan Raheem Sterling dari Inggris yang menjadi langganan cover berbagai macam majalah. Iya, tadi kita bisa lihat bagaimana, aduh kalau saya ngomong gimana ya Transvisioners ya, keren, ganteng, aduh itu yang cocok yang ngomong harusnya bukan saya ya, tapi ya udahlah pokoknya mereka keren-keren. Ada Oliver Giroud tadi kita lihat, ada Neymar, ada Pique, ada Podolski, ada Sterling juga masuk dan laku menjadi model di majalah-majalah dan juga tentunya di catwalk-catwalk yang ada di negara mereka masing-masing. Nah, di Indonesia kira-kira laku nggak pemain bola kita di majalah ya? Laku. Sa Ada. sok apa sa Atep. Suratep. Ropan, kira-kira gimana Ropan sebelum kita komentarin yang bule-bule tadi? Saya belum pernah melihat bahwa ada pemain Indonesia yang bisa berlenggak-lenggok di ini. Ya, kalau kita berdua lebih bagus malah. Oh iya pernah. Coba boleh sebentar. Transvisioners boleh nggak dikasih contoh dulu gimana kalau? Nggak apa-apa, coba silakan. Ini nggak enak saya. Nanti saya nanti dilihat oleh majalah-majalah Emang dipanggil. kenapa? Nggak masalah. lagi untuk Majalah khusus orang Iya, uzur. Kan? Iya kan? Iya kan? Pas saya sama Yudi Atau lewat. Yudi mau kasih contoh, Yud boleh. Tadi katanya mau kasih contoh. Coba Valen dulu. Saya Biar kita ngikut. bukan, saya bukan model ya, tapi pokoknya intinya ternyata pemain-pemain bola bisa Ya. seperti itu dan mudah-mudahan nanti di Indonesia mulai banyak juga ya. Tapi melihat mereka semua tadi Ropan, bahkan kalau kita bicara lihat nilai kontrak itu ternyata bisa lumayan menyumbangkan persentase dari penghasilan utama mereka. Uang tol lah. Iya kan? Apa? Uang tol. Uang tol. Nah komentar Anda gimana tuh Ropan? Iya, saya kira ini sisi lainnya daripada mereka berkarya di sepak bola, mereka juga mendapat salary yang tinggi dan juga ketika di sela-sela mereka tidak bermain bola, mereka juga memanfaatkan hal itu dengan yang model seperti ini. Saya pikir wajar buat mereka kontrak kan. Saya pikir banyak juga itu kontrak sepatu ya, kemudian parfum banyak juga pemain-pemain bola yang
bisa melakukan demikian yang menjadi pencaharian mereka. Ya, kenapa pemain bola memiliki sebuah daya tersendiri buat majalah, buat produk-produk seperti Produk, tadi? iya. Pemain bola padahal. Karena mereka sudah memiliki nama yang sangat kuat, yang orang semuanya sudah tahu. Nama ya? Iya, nama sangat menjual. Itu kan yang diperlukan oleh sebuah brand, bahwa ketika mengontrak seseorang itu akan lebih jauh mudah dilihat atau dikenal ketika yang dijadikan model adalah orang-orang yang sudah dikenal. Dan pemain-pemain bola, semua pemain bola saya bisa katakan bahwa jauh lebih terkenal di dunia ini dibandingkan profesi lain sebetulnya. Jadi mereka malah bisa double ya. Yang tadinya udah model beneran, ternyata malah jadi kalah sama pemain bola. Sama kayak kita bicara tentang, jadi Anda bicara tentang personal branding ya, yang sudah sangat kuat. Bicara tentang sepak bola, Anda tahu yang nama mereknya Ropan kan? Nah itu orang udah tahu, pasti analis ya kan. Bicara tentang wartawan, bicara tentang yang punya Sport 1 ya kan, pasti udah tahu yang namanya Yudi kan gitu kira-kira. Bicara tentang jebret. Nah, bicara tentang jebret, itu tidak lain dan tidak bukan. Tapi jangan salah, Ropan juga tempat makan. Oh, Jepang, tempat makan Jepang. Tempat makan Jepang Ropan. itu bapak yang punya ya? Itu saya punya itu. Jadi itu dari Itu bapak yang punya. saya kolaborasi dengan salah satu pengusaha dari Jepang. Oh iya. Jadi itu ada pencarian lain juga. Iya, pencarian lain. terngekatnya susah. Double job. Ropan. Oke. Jadi usaha restoran Bapak juga sih? Iya. Baiklah, kita ada dalam acara kuliner, tradisional bukan. Jadi ternyata profesinya cukup banyak. Dan menjadi model ternyata salah satu yang bisa membuat David Beckham katanya malah sekarang bisa membeli klub, bisa dan lain sebagainya. Itu dari penghasilan di luar gajinya. Gitu loh. Nah ini bukti kapitalisme sepak bola kah? Ataukah memang bukti bahwa pemain bola itu memang value-nya sangat tinggi sekali? Di luar kontroversi katanya pemain bola gajinya terlalu tinggi. Ya memang selain gaji tinggi, mereka memiliki kualitas kapasitas untuk dijual oleh brand. Kemudian apalagi kalau misalkan mereka good looking atau ganteng, udah 100% hidupnya udah aman deh. Aman ya? Ya. Kalau nggak good looking? Good looking masih mungkin kalau dia jago di lapangan. Seperti Sterling tadi misalkan. Emang dia nggak good looking? Menurut saya sih. Balotelli laku. Kayak gorila, kayak gorila. Emang dia nggak good looking? Iya, laku. Relatif dong masalah good looking. Iya kan? Balotelli kan Ya, justru itu relatif. Jadi artinya bisa dipandang good looking atau tidak. Tapi kalau yang pasti sudah pasti di judge atau dilihat oleh semua orang enak good looking ya, misalkan David Beckham lah. Udah pasti Cristiano Ronaldo udah pasti hidupnya udah 100% aman. berarti Ropan lagi. BP good looking dong ya? Dia banyak di mana-mana tuh. Kumisnya. Oh, kumisnya good looking ya? BP kalau Anda Itu nonton yang nih, menarik. dibilang Yang menarik itu kumisnya kan bagi brand itu. makanya dia nggak pernah potong Iya, ya. itu. Soalnya kalau dia potong kumis dia mirip salah satu pesepak bola juga ya. Nah, itu. Siapa ya? Sayut nanti marah orang BP-nya ya. Oke, di luar itu, sekarang juga banyak pesepak bola yang kemudian juga memiliki karir sebagai analis sepak bola juga. Gitu. Artinya ini juga di luar ternyata menjadi sebuah profesi lain ketika mereka bisa atau setelah mereka menjadi pesepak bola. Di luar cuma jadi pelatih ya, ataupun juga yang berhubungan dengan sepak bola di lapangan. Nah, komentar Anda juga gimana? Ya memang bukannya di luar, di sini pun sudah mulai ya. Artinya bahwa memang analis itu kan kalau kita sebagai jurnalis, sebagai pelaku di luar lapangan kita bisa melihat banyak hal, data segala macam. Tapi kalau pemain itu kan mereka lebih memahami di dalam lapangan, baik itu dari sisi strategi, dari sisi auranya, mereka jauh lebih mau memahami. Dan layak sekali menurut saya mantan-mantan atau para pemain pun yang biasanya kalau misalkan mereka pemain tidak ikut Piala Dunia menjadi analis karena mereka jauh lebih memahami di kondisi di lapangan. Oke, kita sudah harus kombrek, tapi saya mau nanya sedikit saja sama Ropan. Berarti kalau misalnya di Indonesia juga analis seorang jurnalis digabung dengan seorang mantan pemain, menjadi kompak atau malah gimana, Ropan? Bisa menjadi kompak, bisa tidak, tergantung dari orang itu sendiri. Oh gitu ya. Tergantung Kalau Anda digabung sama mantan pesepak bola jadi lebih kompak? kompak lah. Oh, lebih Harus kompak. Kita harus bisa menerima. Jujur itu ya? Iya. Oke, terima kasih kalau begitu. Kita akan lanjutkan lagi. Banyak yang masih kita akan obrolin ya di Zona Football. Tetaplah bersama kami bertiga.